Haleluya, puji Tuhan, kita sudah berjumpa lagi di dalam ibadah Youth Reach hari Minggu secara online. Walaupun kita berjauhan, tetapi kita tetap dapat melakukan ibadah kita dengan tetap sungguh-sungguh pada Tuhan. Sebelumnya kita berdoa dulu ya. Koyaralaba sikana yaralaba takana yaralaba. Tuhan Yesus, saat ini Tuhan, kami anak-anak muda-Mu, kami yang rindu Tuhan untuk mencari wajah-Mu, kami yang rindu Tuhan untuk mengerti Tuhan rencana-Mu dalam kehidupan kami, dan kami yang mau Tuhan dipakai Tuhan dan memiliki hidup yang berhasil, yang sukses dengan cara-Mu Tuhan. Mari Tuhan urapi kami Tuhan, curahkan kuasa-Mu, singkapkan Tuhan rencana-Mu Tuhan, perkara-perkara rohani Tuhan kepada kami. Dan biarlah anak-anak muda saat ini kami semua diberkati, kami mengalami kuasa dari Tuhan. Mari Tuhan, kami mau siapkan hati kami untuk mendengarkan firman-Mu. Kami buka hati kami, Roh Kudus jamalah, lembutkan hati kami dan kami siap ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Shalom sekali lagi buat kita semuanya. Tuhan Yesus sungguh baik. Saya percaya kita semuanya dalam keadaan yang luar biasa dalam pemeliharaan Tuhan. Minggu lalu saya juga ikutin loh ibadah Youth Reach. Kalau nggak salah temanya tentang identitas anak muda dalam Tuhan ya. Itu sesuatu yang luar biasa banget. Nah, saya ingin kita melanjutkan tentang tema yang minggu lalu kita sudah dengarkan, bahwa anak muda itu memiliki identitas sebagai milik pusaka Tuhan. Tapi saya kasih judul khotbah saya hari ini adalah Not Enough. Ya, oke. Kita tahu semuanya masa muda kita adalah masa muda yang luar biasa ya. Anak muda, engkau itu punya potensi dan cita-cita yang dahsyat. Anak muda harus memiliki hidup yang berkualitas. Karena masa muda itu tidak akan kembali lagi loh. Masa muda itu adalah masa-masa yang sangat berharga. Masa-masa yang paling indah ya, ada lagunya ya. Nah, masa muda itu masa yang penting. Dan masa muda itu menentukan masa depan kita. Apa yang kita tabur hari ini, apa yang kita lakukan pada masa muda kita, itu akan kita nikmati di masa depan nanti. Tidak hanya bagi kita, diri sendiri kita, hidup kita, tetapi bangsa, sebuah bangsa, nasibnya itu ditentukan oleh generasi mudanya. Nah, kita baru aja memperingati Sumpah Pemuda ya, dan itu menginspirasi kita semua bahwa anak muda itu punya power. Tapi power yang dimiliki anak muda apakah cukup? It's not enough ya. Masa muda adalah masa yang harusnya kita persembahkan buat Tuhan. Sesuatu yang mahal, sesuatu yang berharga, itu adalah milik Tuhan, milik pusaka Tuhan. Oleh karena itu, saya encourage kalian semuanya untuk mengisi masa-masa muda kita dengan perkara-perkara dari Tuhan. Masa muda kita terlalu berharga untuk kita puaskan untuk kenikmatan diri kita sendiri. Nah, Amsal 23 ayat 18 saya bacakan, bahwa karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Ya, ada sikap karakter anak muda yang harus dipunyai, yang menginginkan masa depan yang luar biasa yang berhasil. Kita tahu sama-sama anak muda biasanya gigih, anak muda biasanya tekun, ulet, kerja keras, kuat, semangat, punya tekad. Tetapi apakah itu cukup? Ternyata itu nggak cukup ya. Kekuatan atau power yang dibangga-banggakan dimiliki oleh anak muda itu nggak cukup. Lalu apa dong? Kalau nggak cukup, apa yang kita harus tambahkan di dalam masa muda kita supaya kita berhasil sebagai anak muda? Tuhan bilang, katakan, bukan dengan kuat dan gagah, tetapi dengan Rohku, kata Tuhan. Tuhan tidak mengingini kekuatan dari seekor kuda, tetapi Tuhan lebih menghargai hati yang humble. Yang berharga adalah hati yang mau dibentuk oleh Tuhan. Nah, judul kita, topik kita hari ini adalah Not Enough. Sekarang kita akan masuk dalam pokok bahasan kita sama-sama.
Mari kita lihat ya, saya ajak kita semuanya untuk melihat kisahnya Paulus. Paulus itu siapa sih? Kita semua tahu ya, Paulus adalah rasul yang paling luar biasa. Paulus itu yang termasuk dikagumi karena dia seorang anak muda yang cerdas, ya. Paulus yang nama sebelumnya adalah Saulus, dia itu tidak hanya cerdas, dia itu lahir di daerah namanya Sisilia, yang itu adalah pusat kebudayaan dan ilmu pengetahuan, ya. Dari Yunani dulu yang benar-benar syarat dengan manusia-manusia dengan intelektual yang tinggi. Kalau zaman sekarang saya bisa gambarkan bahwa seorang anak yang lahir yang papanya cum laude di Stanford dan mamanya cum laude di Oxford. Nah, kebayang dong kalau lahir di tengah-tengah keluarga yang papanya oke banget intelektualnya. Nah, dia itu sudah ada dalam lingkungan yang intelektualnya tinggi, ya. Sejak umur 15 tahun dia juga udah giat. Dia kuat, gigih banget, giat banget. Itu masuk dalam satu golongan namanya golongan Sanhedrin, yaitu golongan kaum Farisi. Kalau sekarang mungkin dia sudah berpolitik gitu ya, jadi politikus yang handal. Nah, dia seorang yang cakap dan dia dari keluarga kaya. Dia nggak pernah bergantung kepada orang lain. Dia selalu mengandalkan dirinya sendiri. Menjadi murid yang cerdas dari guru yang paling hebat pada zaman itu, yaitu Gamaliel. Lalu dia punya kedudukan yang tinggi di satu dewan Sanhedrin tadi. Namun demikian, dia nggak tergolong orang yang sukses loh. Wow, coba mungkin kalau sekarang kita upadakan samakan Saulus dengan manusia-manusia di akhir zaman sekarang ini, mungkin dia udah punya kedudukan, punya jabatan, kekayaan, tapi tetap dikatakan dia bukan orang yang sukses. Wow, apa itu ya sukses itu sebenarnya? Wow, orang sukses itu kalau menurut John Maxwell, orang yang sukses itu adalah orang yang mengetahui tujuan hidupnya. Orang yang sukses itu yang bertumbuh mencapai kemampuan maksimumnya. Orang yang sukses itu yang bisa menabur benih di dalam kehidupannya, yang bisa dinikmati oleh orang lain, yang menguntungkan orang lain, bukan dirinya sendiri. Itu dari John Maxwell loh. Nah, Saulus yang seperti itu dia belum sukses. Kesuksesan dia adalah terjadi ketika dia mengalami transformasi dari Saulus menjadi Paulus. Ya, kita tahu ceritanya semuanya dari sekolah minggu kita sudah dengar. Dia mengalami masa pertobatan, yaitu ada di Kisah 9 ayat 3 sampai 19. Kalian bisa baca sendiri. Waktu dalam perjalanannya dia ke Damsyik, dia dibutakan oleh Tuhan melalui cahaya. Lalu kemudian 3 hari lamanya dia mengalami buta, dan dia akhirnya disembuhkan, matanya bisa melihat kembali. Lalu di dalam Kisah 9 ayat 15, disitulah dia mulai menemukan titik baliknya, ya. Mulai ayat 15 itu dikatakan Tuhan berfirman kepadanya, dikatakan ia akan menjadi orang pilihan Allah, dengan tujuannya adalah untuk memberitakan nama Tuhan ke bangsa-bangsa lain. Disitulah titik sukses daripada Saulus yang akhirnya namanya berubah menjadi Paulus. Saulus menjadi Paulus, dan kemudian kesuksesannya itu bisa kita rasakan sekarang. Dia adalah yang menulis sebagian besar kitab-kitab, surat-surat di dalam perjanjian baru. Dan itu luar biasa. Lalu apa bagi kita? Ada beberapa hal yang bisa kita contoh, kita ambil pelajaran dari kehidupan daripada Paulus sendiri. Pertama, Paulus kita bisa catat adalah mau dibentuk Tuhan. Yuk kita katakan sama-sama, mau dibentuk Tuhan. Aduh ya ampun, dibentuk Tuhan itu sesuatu yang susah loh. Bagi saya itu susah. Dibentuk itu bukan sesuatu proses yang enak, bukan sesuatu proses yang gampang. Kalau dibentuk selalu ada rasa sakit di dalamnya.
Nah, Paulus itu justru sukses setelah mengalami pembentukan Tuhan. Proses yang dia alami itu sangat berat, ya. Dia mengalami penderitaan, dia mengalami aniaya. Bisa dikatakan dia dipaksa oleh Tuhan, dikondisikan oleh Tuhan untuk masuk dalam tujuan ilahinya. Namun, hasil proses daripada Tuhan itu sangat indah, yang sangat memberkati kita sampai hari ini. Nah, Tuhan itu juga akan memproses kita, anak-anak muda. Jangan kita katakan pada diri kita sendiri bahwa kita nggak perlu diproses Tuhan. Justru di masa-masa yang sekarang ini, izinkan Tuhan memproses kehidupan kita. Masa muda kita yang mungkin kita sebenarnya kita punya gairah untuk mengejar sesuatu yang kita ingini. Itu yang umumnya. Tapi sekarang tantangan bagi anak muda adalah, apakah anak-anak muda mau merelakan masa mudanya itu untuk dibentuk oleh Tuhan. Tapi ingat bahwa saat kita mau rela dibentuk oleh Tuhan, kita akan menuai sesuatu yang mulia. Tadi saya sudah katakan bahwa apa yang ditabur pada masa mudanya, itu yang akan kita nikmati pada masa depan nanti. Nah, jangan sampai kita menjadi seseorang yang masuk rencana Tuhan atau menjadi mengalami proses pembentukan Tuhan karena dipaksa, ya. Sesuatu karena paksaan itu nggak mungkin yang enak. Lebih baik kita merelakan diri, lebih baik kita mengatakan, iya, ini aku Tuhan. Sesuatu yang paksaan itu nggak enak, ya. Dan kalau dipaksa dan kita ngotot, kita ngeyel, itu wah, bisa jadi tambah lama prosesnya. Ingat kan dari bangsa Israel itu selama 40 tahun dia muter-muter di padang gurun, ya, karena dia keras hati, karena bangsa Israel gak mau taat sama Tuhan. Nah, bagaimana kita merespon kepada proses itu yang akan menentukan hasilnya. Waktu proses pembentukan Tuhan itu tergantung bagaimana kita proses. Bisa lama, bisa cepat. Nah, sekalipun kita pinter, cerdas, kaya, punya banyak kemampuan, tapi itu not enough kalau kita nggak punya hati yang mau rela dibentuk Tuhan. Nah, ini kesaksian dari kehidupan saya, ya. Waktu saya pertama kali lahir baru, saat-saat itu adalah kasih mula-mula saya masih bergelora. Hari-hari itu saya ingat bahwa sampai saya itu saking kagum, senengnya ketemu Tuhan secara pribadi, kasih yang mula-mula yang berkobar-kobar. Saat itu saya cuma satu yang saya mau saat itu. Saya mau ikut Tuhan, saya nggak mau tinggalin Tuhan. Bahkan saya udah nggak peduli dengan keinginan saya sendiri. Saya waktu itu bilang, saya nggak sempat bilang ini, saya nggak mau kuliah lagi. Saya udah mau kerjaannya, mau ikut ibadah terus, ya. Saya nggak mau fokus yang lain. Itu kedengarannya sepertinya baik, tapi itu juga nggak baik juga, ya. Bukan berarti kita lalu tinggalkan tanggung jawab kita sebagai seorang pelajar atau karyawan. Apa yang menjadi tanggung jawab kita harus kerjakan. Singkat kata, saya selesaikan kuliah saya, lalu saya diwisuda. Waktu saya selesai wisuda, saya masuk kamar, lalu saya ambil ijazah saya, lalu saya bilang sama Tuhan dengan berurai air mata, saya bilang, Tuhan, ini saya persembahkan buat Engkau, saya kasih ini untuk Engkau. Saya ucapkan itu karena saya mengasihi Tuhan, bukan dengan saya punya pengertian, enggak, tapi karena benar-benar saya mau. Tapi saya nggak sadar dari keinginan saya itu jadinya kayak apa, saya nggak punya bayangan, saya nggak tahu, ya. Lalu kemudian setelah saya berdoa seperti itu, saya jalani dengan normal kehidupan saya. Saya mulai habis fresh graduate, biasa dong kirim-kirim lamaran kerjaan, ya. Nah,
Saya waktu itu mengamar ke beberapa bank pemerintah dan swasta, dan saya tergolong orang yang ya cukuplah untuk bisa melewati tes-tes itu sampai di tes yang terakhir. Tetapi saya tetap gagal, dan kegagalan saya itu ya itulah klise lah, karena saya mungkin kurang tinggi, atau karena saya bukan saya termasuk golongan yang minoritas. Nah, saya nggak ingat tuh dengan doa saya. Saya tetap, walaupun saya gagal, saya tetap cari kerjaan. Akhirnya Tuhan izinkan saya bekerja. Saya bekerja di satu perusahaan swasta yang dimiliki oleh orang asing. Tapi di situ saya justru juga diproses oleh Tuhan. Saya nggak lama kerja di situ, cuman 2 bulanan seingat saya. Aduh, kalau ingat-ingat waktu itu saya tuh, aduh malu juga ya. Seakan-akan Tuhan itu sedang mau ingatkan saya tentang panggilan saya, bahwa kamu pernah loh doa kayak gini, kamu kan waktu itu udah persembahkan ijazahmu kepadaku gitu, seakan-akan seperti itu. Artinya saya jadi karyawannya Tuhan dong gitu kan. Jadi saya apply-nya ke Tuhan dong, bukan ke perusahaan di dunia. Nah, singkat kata saya setelah melalui proses panjang, dipertemukan dengan beberapa orang yang saya nggak usah sebutin di sini, terlalu panjang nanti. Saya melayani Tuhan sepenuh waktu. Sampai hari ini saya nggak pernah sesali panggilan Tuhan dalam hidup saya. Sampai hari ini saya nggak pernah sesali keputusan saya untuk saya melayani Tuhan sampai hari ini. Namun saya melihat bagaimana Tuhan itu nggak pernah ingkar janji, bagaimana Tuhan itu nggak berhutang. Waktu saya serahkan ijazah saya sama Tuhan, dan semua kemampuan saya yang saya peroleh dari dunia itu saya berikan kepada Tuhan, Tuhan ganti dengan banyak karunia-karunia rohani kepada saya, yang saya juga jadi bingung sendiri. Kok saya bisa ya? Kok saya bisa ya? Kok saya bisa ini ya? Bisa ini. Saya nggak tahu. Itu saya nggak pelajari sama sekali. Itu semua adalah anugerah Tuhan. Tuhan mengembalikan semuanya itu dengan karunia-karunia rohani yang begitu banyak. Saya bersyukur, dan saya akhirnya ya semakin terkonfirm ya, semakin diteguhkan oleh Tuhan bahwa inilah panggilan saya, ini adalah tempat saya. Nah, kita tuh lewati pembentukan itu bisa di mana aja, dengan cara apa aja, oleh siapapun, lewat keluarga, orang tua, saudara, apapun bisa dipakai oleh Tuhan. Tapi satu hal yang di sini yang saya mau sampaikan kepada kita semua adalah, yang penting adalah respon. Ketaatan adalah respon yang paling utama. Saya mau katakan gini, saya tulis ya di dalam saya punya quote gini, what you get is how you respond. Artinya apa yang ingin kamu dapatkan itu ya tergantung daripada respon kamu gitu. Jadi bagaimana kamu berespon. Kalau kamu kalau kita mau menerima sesuatu yang baik, mari kita berespon yang baik. Nah, Saulus sempat berespon yang tidak baik, namun dia dipaksa oleh Tuhan, dan dia akhirnya berespon yang baik, dan dia mengalami sesuatu yang mulia di mata Tuhan, ya, menjadi orang yang sukses di mata Tuhan. Hal yang kedua yang kita mau pelajari, yang kita bisa dapatkan dari kehidupan dari Paulus adalah dia mau dituntun oleh Roh Kudus. Nah, kita sebagai anak-anak muda kan kita punya banyak kemampuan ya. Biasa kita menjalani hari demi hari itu gampang lah gitu ya. Hari demi hari kita tuh jalani, lewati gampang. Dan kita bisa ini, bisa itu. Tapi sekarang jadi pertanyaan itu adalah bagaimana kita menjalaninya itu dengan kemenangan. Itu yang jadi pertanyaan kita. Siapa yang menuntun kita? Apakah kita yakin dengan kemampuan kita bisa memprediksikan masa depan itu? Nah,
seringkali ya saya paham lah, anak muda itu kita maunya berjalan dengan idealisme kita, apa yang menjadi gairah kita itu yang kita jalankan. Itu bukan sesuatu yang salah ya. Anak muda seringkali digerakkan dengan idenya, bahkan ada anak muda yang maunya digerakkan oleh moodnya, oleh perasaannya ya. Kalau moodnya lagi bagus ya bagus lah. Kalau moodnya lagi nggak bagus ya gue mendem dulu kali gitu ya. Ada loh yang tergantung sama omongan orang. Kalau orang bilang bagus ya dia pakai ya. Kalau orang bilang jelek, aku nggak mau, takut salah orang bilang jelek sama aku gitu. Kalau orang bilang ke kiri, dia ikutan ke kiri. Kalau orang bilang ke kanan, ke kanan. Mana yang tren aja deh, mana orang yang umum lakukan. Nah, hal yang seperti ini itu nggak menjamin kita masuk menjadi golongan orang-orang yang sukses. Kita nggak bisa menjadi sukses ketika kita menjadi sama dengan orang-orang lain. Kalau kita mau menjadi sukses, kita harus melakukan sesuatu yang berbeda. Dan yang berbeda itu bukan dengan kekuatan kita, tetapi kita berbeda itu karena kita menerima sesuatu yang ilahi, yaitu Roh Kudus. Sesuatu yang bukan dari dunia ini, yaitu dari surga. Nah, tantangan buat anak muda di zaman era milenial ini adalah, masihkah kita mampu mendengar suara Roh Kudus yang lembut? Sementara kita saat ini hidupnya di era yang syarat dengan informasi, teknologi, ya, internet dan segala macam. Masihkah kita sempat memberikan pikiran kita, hati kita untuk mendengarkan suara Roh Kudus? Nah, saya punya ilustrasi ya. Coba bayangkan ilustrasi yang saya mau ceritakan ini. Misalkan kita lagi mau berpergian ke suatu tempat yang daerah yang terpencil. Tiba-tiba kita kehilangan sinyal, ya. Kita lagi drive mobil, karena itu daerahnya yang terpencil, tiba-tiba sinyal hilang, ya. Kita lagi enak-enakan dengerin Spotify, ya, toto mati deh, ya. Kita lagi setel YouTube, wow, buffering. Lalu kita keinget dengan radio tua yang ada di dalam mobil kita, yang mungkin sudah berdebu. Lalu kita mulai nyalakan tombolnya. Nah, radio tua itu bisa bunyi, ya. Dia nggak perlu baterai yang full, nggak butuh, ya, nggak bakal habis baterai, ya. Dan dia mampu menangkap sinyal-sinyal yang ada di lingkungan sekitar kita. Radio ini benar-benar bisa diandalkan. Dia bukan smartphone, ya, tapi radio ini menjadi suatu keajaiban, bisa diandalkan. Akhirnya kita bisa mendengar lagu kesukaan kita, ya. Kita tetap bisa menerima informasi lewat radio ini. Nah, Roh Kudus itu suatu pemberian yang terindah dari Bapa di surga. Dia bisa diumpamakan sesuatu yang berharga yang Tuhan berikan kepada kita untuk menangkap sinyal-sinyal dari Bapa surgawi. Ya, saya bacakan Lukas 11 ayat 13. Ayat ini terus berbicara buat saya secara kuat dalam beberapa bulan belakangan ini. Lukas 11 ayat 13. Jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu di surga, Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Artinya Tuhan katakan membandingkan dirinya dengan Bapa di dunia yang baik. Dia pastinya lebih baik dong daripada Bapa di dunia. Kalau Bapa yang jahat di dunia aja memberikan yang baik, kita bisa bayangkan pemberian Bapa di surga itu jauh lebih baik dari pemberian Bapa di dunia. Dan dia tidak bilang itu suatu harta kekayaan, dia bilang itu Roh Kudus.
Jadi Roh Kudus itu adalah pemberian yang terindah yang diberikan kepada kita semuanya, pengikut-pengikut Kristus. Bahkan di Yohanes 14 ayat 26 itu Roh Kudus diberikan kepada Bapa untuk mengajar kita segala sesuatu. Tuhan Yesus sebelum meninggalkan kita, waktu dia terangkat masuk ke dalam kerajaan surga, dia sudah berjanji memberikan Roh Kudus untuk terus bersama kita. Buat kita pengikut Kristus yang sudah mengakui Yesus adalah Tuhan, udah pasti kita menerima Roh Kudus. Tergantung kita saat ini bagaimana kita mengaktifkannya. Kita ini sudah dirancang untuk menerima Roh Kudus. Dan apakah tugas daripada Roh Kudus? Tugas daripada Roh Kudus adalah membuat kita melakukan segala kebenaran Tuhan dan melakukan kehendak Tuhan. Itu yang harus kita mengerti, bahwa tugas Roh Kudus adalah menolong kita untuk bisa melakukan kehendak Bapa di dalam selama kita ada di dunia ini, bukan untuk memuaskan keinginan pribadi kita. Nah, seringkali kadang-kadang kita mengalami kegagalan ya. Tetapi jika kegagalan itu bersama dengan Roh Kudus, kegagalan itu tidak akan menjadi suatu hambatan bagi kita. Kegagalan jika kita bersama Roh Kudus itu akan menjadi pelajaran yang mahal bagi kita. Nah, Paulus pun mendengarkan suara Roh Kudus dalam pelayanannya. Bahkan Roh Kudus pernah melarang dia untuk pergi ke Asia dan membelokkan dia ke Makedonia. Nah, di zaman sekarang ini Roh Kudus tetap mau mengajar kita semuanya. Dia tetap ada, dia tidak pernah hilang bagi setiap kita. Sebelum Tuhan Yesus mengangkat kita dari dunia ini, Roh Kudus tetap ada. Dia mau mengajar kita, berbicara dengan kita. Tetapi seberapa banyak saat ini anak muda yang masih mau mendengarkan suaranya yang begitu lembut. Mungkin apa yang kita dengar sekarang ini nabrak ya dengan situasi, keadaan, kondisi atau gaya daripada anak-anak muda sekarang. Anak muda yang biasanya senangnya gece ya. Lalu anak muda maunya yang instan. Anak muda yang syarat dengan informasi dari dunia maya. Tapi ini akan menjadi tantangan bagi kita. Maukah kita sebagai generasi milenial, kita masih mau mendengarkan Roh Kudus? Kita izinkan Roh Kudus mengambil alih kehidupan kita. Kita mendengar suaranya yang lembut lewat pikiran dan batin kita. Roh Kudus gak pernah menjerumuskan kita kepada sesuatu yang tidak baik. Roh Kudus akan membawa kita dalam satu pengalaman-pengalaman kehidupan yang begitu indah, yang pasti akan membuat kita meneteskan air mata dan mengucap syukur. Nah, Roh Kudus mau pakai kita. Tugas kita adalah mendengarkan suara lembut ya, yang ada di kepala kita dan melakukan yang terbaik untuk mentaatinya. Bayangkan jika generasi ini semuanya mendengarkan suara Roh Kudus dan melakukan apa yang dikatakannya. Kira-kira seperti apa ya sekolah kita ya? Kira-kira bagaimana ya keadaan kampus kita atau keluarga kita, lingkungan kantor kita, jika semua orang mendengarkan suara Roh Kudus? Nah, pertanyaan selanjutnya adalah, bagaimana sih mendengarkan suara Roh Kudus? Mari kita mau latih diri kita. Cukup ajukan 2 pertanyaan ini. Katakan 2. Yang pertama adalah, tanya pada diri kita sendiri. Yang pertama adalah, adakah sesuatu yang aku coba lakukan tanpa Roh Kudus? Nah, pernahkah kita melakukan sesuatu lalu saat kita melakukannya kita merasa gak enak hati sama Tuhan? Kita merasa bersalah. Ataukah kita melakukan sesuatu, aduh kok kayaknya gak efektif banget. Nah, apakah kita melakukan itu bersama Roh Kudus atau tidak? Tetapi jika kita melihat sesuatu di lingkungan kita, seakan ada terjadi ketidakadilan,
lalu kita perbaiki, dan rasanya kita berbahagia dan merasa ada kepuasan dan merasa hidup kita berarti. Itu berarti kita sudah melakukan sesuatu bersama Roh Kudus. Saya secara pribadi, saya belum tenang jika saya belum melewati hari Jumat. Ya, buat yang ngerti, tahulah ya, saya nggak usah jelasin. Ada apa di hari Jumat? Cek ya, Facebook tiap Jumat jam 5 sore. Lalu pertanyaan yang kedua adalah, adakah yang Roh Kudus lakukan tanpa aku? Nah, sama seperti gelombang radio, Roh Kudus menyiarkan siaran-siaran rencananya. Dan barang siapa yang mau menangkap siaran itu dan mau terlibat di dalamnya, nah, kita sudah masuk dalam rencana Tuhan, dalam rencana Roh Kudus. Dan kita menjadi partner daripada Roh Kudus. Roh Kudus itu diberikan untuk memimpin kita dalam segala kebenaran. Roh Kudus mengajar kita untuk melakukan kehendak Bapa di surga, bukan kehendak kita sendiri. Nah, apakah kita menangkap sinyal di sekeliling kita ada orang-orang yang kita mau bantu, yang perlu dibantu? Apakah kita sudah memandang sekeliling kita dengan kacamata daripada Roh Kudus? Kita selalu diperhadapkan dengan keputusan demi keputusan. Saya sarankan nih ya, saya pernah melewati masa muda dan walaupun sekarang masih muda nih. Nah, ambil semua keputusan itu bersama Roh Kudus, supaya kita tidak mempercayai diri kita sendiri. Ya, percaya diri bagus, tetapi akan jauh lebih berhasil jika kita mempercayai Tuhan lebih daripada segalanya. Ya, Amsal 3 katakan, jangan mempercayai pengertian, bersandar kepada pengertian diri sendiri. Jadi hari-hari ini kita mesti aktifkan Roh Kudus dalam kita. Ingat, kita sudah dirancang oleh Roh Kudus, oleh Tuhan, untuk bisa berkomunikasi dengannya. Banyaklah berbahasa roh. Kita gak bakalan jadi katrok loh, malah jadi keren. Berbahasa roh lah ya. Nah, lalu kalau kita belum dapat bahasa roh gimana? Mintalah kepada Tuhan. Ya, minta, Tuhan tidak akan pernah menolak. Pasti Dia akan memberikan yang terbaik buat kita. Kejar karunia-karunia Roh Kudus. Cari, dapatkan, kobarkan. Tuhan memberikan dengan kerelaan hatinya. Setiap orang diberikan karunia-karunia rohani yang berbeda-beda menurut kerelaan hatinya. Jadi menjadi anak muda yang jagoan itu not enough. Kita kudu mau dibentuk oleh Tuhan dan mau dituntun oleh Roh Kudus. Kalau kita mau jalani 2 poin ini, akan banyak tanda mujizat Tuhan terjadi. Dan kita akan jadi tanda bagi orang lain untuk menunjukkan bukti kebesaran Tuhan. Saya mau ajak kita untuk angkat satu pujian, yang pujian ini sungguh memberkati saya. Hidup kita adalah untuk menyatakan kebesaran Tuhan. Gak cukup kita mengandalkan diri kita sendiri, yang mungkin kita keren karena kita pinter, kita cerdas, kita pintar ngomong, kita punya banyak kemampuan. Gak cukup. Kita perlu hati yang rela dibentuk oleh Tuhan, dan kita izinkan Tuhan memproses kita sesuai dengan kehendaknya. Dan biarlah kita dituntun oleh Roh Kudus. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersama
sukses bukan oleh karena kuat dan gagah kami, tapi sukses karena pekerjaan-Mu ya Tuhan. Kami serahkan hati kami serahkan kehidupan kami, masa depan kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami mau dipakai Tuhan, kami mau dibentuk sesuai dengan rencana-Mu Tuhan. Roh Kudus, tuntun kami, berikan kami telinga untuk kami mendengar suara-Mu ya Tuhan. Oh ya Ralaba Sikana ya Ralaba, saat ini biarlah Engkau Tuhan menguduskan telinga-telinga rohani kami di dalam nama Yesus. Dan biarlah telinga kami mendengarkan suara Roh Kudus yang begitu lembut, mengajarkan kami akan segala sesuatu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih, kami bersyukur. Kami sembah Kau dan kami berikan seluruh hidup kami, masa muda kami ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.